Assalamualaikum ya Bella, selamat siang. Waalaikumsalam Kak, selamat siang. Mungkin sebelumnya saya pengen minta maaf dulu ya, karena ternyata kita kesulitan nih buat mencocokkan schedule kita. Apalagi ini sebenarnya pertemuan terakhir yang mana sebenarnya harus ketemu kan, tapi malah eh, kita alternatifkan dengan melakukan Zoom meeting karena ternyata di minggu-minggu ini kita benar-benar saling sama-sama sibuk gitu kan ya. Ya Kak, nggak apa-apa kok. Karena kan belakangan ini ya susah banget ya cocokin jadwal-jadwal kita. Kakaknya sibuk, saya sibuk. Juga kadang waktu saya bisa, kakaknya nggak bisa. Waktu kakaknya bisa, saya nggak bisa. Jadi ya udah mau nggak mau harus Zoom kayak gini. Benar banget sih, karena kita kan nggak bisa memaksakan segala sesuatu ya. Mungkin saya pengen terima kasih juga sama Bella karena udah sejauh ini nih proses konselingnya udah mau kooperatif di dalam proses konselingnya. Apalagi ini udah pertemuan terakhir loh ternyata. Dan saya benar-benar ngerasa lumayan bangga lah sama kamu gitu, Bel. Ya Kak, benar. Belakangan ini nih aku nih super hektik ya, super sibuk karena banyak praktek-praktek gitu dari kuliah, dari tugas-tugas kampus. Apalagi walaupunnya seharusnya sudah selesai ujiannya, tapi ternyata masih ada ujian yang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Karena lumayan ribet, lumayan susah, dan cukup nyita waktu ya. Berarti parah banget ya ujian kamu sampai nyita banyak waktu gitu ya, karena saya juga lumayan hektik banget karena juga lagi ujian dekat-dekat dekat-dekat minggu-minggu ini gitu loh kan, banyak persiapan untuk ujian juga. Berarti kalau kamu lebih banyak kayak tugas-tugas praktikum gitu ya. Ya Kak, benar. Karena makin next semester kan makin sulit ya biasanya tugas-tugasnya dan lebih banyak. Pastinya makin lebih banyak tugas-tugas praktek, tugas-tugas praktikum gitu, kayak bikin proposal atau enggak jurnal-jurnal seperti itu. Dan itu kan lumayan harus butuh waktu lama yang ngerjainnya karena nggak mungkin sehari dua hari itu harus selesai nggak mungkin. Jadi lumayan waktu saya lumayan terbuang gara-gara itu. Oke. Jadi gimana nih perkembangan kamu? Mungkin di pertemuan terakhir kita bisa kayak sharing-sharing sedikit kali ya tentang beberapa minggu, karena lumayan lama nih kita udah nggak ketemu, karena memang saya pengen ngasih kamu sedikit jeda waktu buat kamu lebih ngenalin diri kamu sendiri, buat gimana kamu tuh tahu ngehandle permasalahan yang sekarang kamu alamin. Gimana nih, Bel? Kadang akhir-akhir ini nih kadang lebih bingung ya sama diri sendiri karena kadang juga mikir ini benar ini akunya kayak yang nggak bisa bagi-bagi waktu, suka buang-buang waktu atau gimana. Tapi pas saya tanya teman-teman, mereka juga pada ngerasa seperti itu sih, karena semester ini lumayan apa ya berat banget ya. Bener sih, kayak semester ini tuh susah banget kan untuk bagi waktunya. Tapi kamu sehat-sehat aja kan, Bel? Alhamdulillah sih kak, saya sehat-sehat aja. Saya cuman beberapa waktu itu sempat mau drop kayak gitu kan, sempat mau drop gitu sampai kadang pusing banget sampai mimisan karena ngerjain laporan-laporan kan, apalagi laporannya itu harus tulis tangan gitu kan. Terus kayak yang ditulis tuh banyak banget, apalagi sambil harus ngitung-ngitung gitu, bikin pembukuan dan benar-benar harus butuh kayak ketelitian dan harus benar-benar butuh fokus gitu. Makanya benar-benar harus sampai kecapean kayak gitu. Kamu sampai apa ya? Kalau misalnya kita tahu tuh mimisan tuh sebagai tanda kalau kamu udah kerja keras nih. Berarti kamu bener-bener udah sangat-sangat sangat banget bekerja keras gitu ya, Bel? Ya kak, apalagi saya kan merasa saya ini punya tanggung jawab ya, jadi saya harus banget nyelesain tugas-tugas yang diberikan tuh dengan baik dan dengan maksimal kayak gitu. Makanya itu tuh banyak banget nyita waktu saya buat ngerjain tugas-tugas. Karena kalau misalnya saya nggak kerjain kan, saya takut bakal numpuk-numpuk lagi gitu nah sama tugas-tugas yang lain. Karena
Kan kita nggak tahu ya dosen bakal ngasih tugas apa lagi besoknya. Gitu. Iya bener sih, kadang kan emang dosen tuh ngasih tugas ya suka-suka mereka gitu kan, karena mereka dosen dan karena memang itu udah tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya, nerima tugas dari mereka walaupun kadang emang deadline-nya nggak ngotak. Tapi ya at least itu salah satu apa ya yang bikin kita grow up lah ya, yang bikin kita tahan untuk berada di dalam suatu pressure gitu kan, karena pasti di kedepannya ya kita bakal ngadepin banyak banget challenge dalam hidup sih. Betul Kak, betul. Karena dosen tuh pernah dulu malah saya dapat dosen gitu kan, salah satu dosen yang ngajar saya tuh ngasih tugas yang tugasnya ini apa ya lumayan ribet lah, lumayan susah gitu dan nggak bisa dikerjain atau 2 hari gitu. Tapi malah dosen ini ngasih tugas deadline tugasnya tuh harus dikumpul hari itu. Dia ngasih tugas hari itu dan harus dikumpul hari itu. Padahal ya itu tuh tugasnya nih susah gitu loh, berat gitu. Makanya di situ saya langsung ya udah ingat sama teknik-teknik di konseling ini kan, teknik yang kakak berikan kalau misalnya saya tuh harus set priority bahwa tugas yang harus saya selesaikan duluan itu tuh tugas yang deadline-nya di luar seperti itu. Nah, padahal sebenarnya saya udah mulai ngerjain tugas-tugas yang lain gitu kan, tapi apa ya? Tapi karena deadline-nya di luar yang tugas yang ini, makanya saya harus ngerjain, selesaiin di luar tugas yang itu. Ya benar. Tapi pas dikasih tugas itu saya langsung mikir, jadi pas dikasih tugas itu tuh saya langsung mikir, oh tugas ini berarti ini harus diselesaikan hari ini juga kan, karena deadline-nya hari ini. Gitu. Aduh, saya kayak terharu ya. Saya bangga banget kamu udah bisa set priority, udah bisa tahu bagaimana keputusan bijak yang harus kamu lakukan gitu loh. Kalau dihadapkan sama pilihan di antara banyaknya deadline kamu gitu loh. Bukannya malah memikirkan atau bukannya malah ngeluh gitu kan. Maksudnya ya ngeluh boleh, tapi kita sambil kerja nggak sih gitu. Kamu keren banget sih, Bella. Good job ya, Bella. Ya kayak, awalnya saya itu juga nggak menyangka sih kalau misalnya saya bisa langsung punya pemikiran kayak gitu. Kalau dulu kan saya nggak kayak gitu ya. Kalau dulu kan saya biasa ngeluh, ngeluh, ngeluh aja terus kan. Tapi ya ngeluh nggak saya kerjain gitu. Bener-bener kayak buang-buang waktu, buang-buang pikiran, dan ujung-ujungnya nggak selesai kan. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang mungkin saya mengeluh ya juga, tapi ya mengeluhnya nggak lebih frekuensinya lebih sedikit lah. Karena mengeluh kan wajar ya, tapi dibarengin dengan saya masih ngerjain tugas-tugas yang diberikan itu. Biar bisa selesai juga, biar bisa saya ngerjainnya dengan maksimal, dengan mm, sebagaimana yang kakak kasih saran gitu, kasih teknik kan saya harus lakukan dengan maksimal ya, walaupun itu cukup berat bagi saya. Dan Iya, saya juga merasa puas sih sama apa yang saya udah capai, apa yang sudah saya lakukan, karena pas saya lihat hasil dari tugas itu tuh lumayan ya, hasil lumayan tinggi dan beda sama dari yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadinya saya merasa bangga gitu lah sama diri saya yang sama diri saya sendiri dan saya jadinya udah tahu nih apa yang saya keputusan saya kan buat tugas-tugas selanjutnya tuh bagaimana, keputusan buat kehidupan saya ke depannya bagaimana. bener banget Saya sih, sudah Bella. cukup bangga sama diri saya. Benar, itu salah satu hal yang harus kamu lakukan adalah coba untuk bangga sama diri kamu sendiri gitu kan. Karena kita nggak bisa melulu untuk menggantungkan rasa apa ya, validasi kita lah gitu kepada orang lain. Bisa aja kita mulai dari hal-hal kecil, kayak ya udah bangga sama diri kita sendiri gitu loh. Walaupun mungkin pencapaian kita nggak luar biasa banget buat orang lain, tapi karena ini diri kita, kita yang paling tahu gitu. Berarti kamu udah keren banget nih, kamu udah bisa mencapai lah gitu salah satu targetnya ataupun tujuannya kamu nih selama ini gitu kan yang udah kita susun juga bareng-bareng di konseling ini, Bel. Ya Kak, betul, betul. Mungkin walaupun apa ya, nggak 100% gitu ya,
tujuan saya tercapai, nggak 100% tercapai semuanya, tapi saya juga merasa kayak prosesnya tuh nggak mungkin secepat itu. Saya juga selama ini banyak banget lewatin masalah-masalah sama proses penyelesaian ini. Tapi saya benar-benar berterima kasih banget ya karena melalui konseling ini tuh saya benar-benar merasa lebih hidup aja gitu loh Kak. Saya jadinya punya tujuan hidup yang harus saya capai, saya punya semangat hidup. Terus dibarengin kehidupan saya ini dengan pola pikir bahwa habit saya ini ternyata tuh bisa dihilangkan gitu loh. Saya harus coba buat menghilangkan itu karena itu tuh tidak bagus kan buat saya. Dan ya sekarang pelan-pelan alhamdulillah sudah mulai-mulai habit saya tuh sudah bisa hilang. Iya, benar sih. Kayak semuanya emang harus pelan-pelan. Seperti yang udah saya bilang di setiap sesi, pokoknya lakukan semuanya slowly but sure gitu lah. Jadi semuanya tetap berprogres, walaupun emang nggak perlu lari kenceng gitu loh. Tapi asalkan nggak lari di tempat gitu, Bel. Ya Kak, semuanya tuh benar-benar kayak tergantung niat ya, tergantung niat. Dan niat saya lagi tuh kalau misalnya saya kelamaan ngeluh sama tugas-tugas itu sama hidup saya tapi nggak dibarengin sama usaha gitu ya, usaha untuk melewatinya, usaha untuk mencoba melewati apa yang saya hadapin itu tuh kayaknya saya rasa kan nggak bakal ada sampai di titik ini gitu loh Kak. Kalau cuma ngeluh-ngeluh tapi nggak saya usaha itu tuh saya nggak mungkin bakal sampai di titik ini, nggak mungkin bisa kayak sekarang. Dan kalau misalnya saya nggak putusin untuk bersedia lakukan konseling ini, mungkin saya nggak bakal kayak gini, nggak bakal semangat ini gitu loh Kak. Walaupun saya memang capek, capek banget kan. Karena ya jadwal saya lumayan padat lah, jadwal di kuliahan lumayan padat. Tapi saya rasa tuh hidup saya jadi lebih bermakna gitu ya. Saya tahu apa yang saya harus lakukan dan nggak cuma ngeluh doang. Oh, benar-benar banget kayak mindset kamu juga pelan-pelan nih udah mulai digantikan nih sama pemikiran-pemikiran baru kamu yang pastinya tuh lebih rasional nih daripada pemikiran yang sebelumnya. Dan emang bener banget sih Bel, karena mencari kehidupan yang bermakna tuh sangat-sangat sulit gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kalau misalnya seperti yang kamu bilang tadi, emang harus ada niatnya, harus ada keinginan yang besar di dalam diri kamu. Dan saya ngelihat banget, banget, banget keinginan kamu tuh besar banget untuk bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Kak, jadinya sekarang saya lebih merasa lebih percaya ya sama diri saya sendiri bahwa diri saya ini bisa loh, bisa lakuin itu semua tuh bisa, saya bisa hadapin itu semua. Saya punya kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik, saya punya kemampuan untuk melewati ini semua. Karena selama ini kan saya sering ngerasa apa ya, nggak punya tempat buat cerita kan, dan nggak tahu, jadinya nggak tahu cara menyelesaikan masalah-masalah saya itu seperti apa. Dan saya juga ngerasa kayak memandang diri saya itu rendah daripada orang-orang lain gitu. Padahal sebenarnya kalau saya mau dan saya punya niat, itu saya bisa bisa bersinar terang, bisa sama dengan teman-teman saya yang lain. Walaupun memang nggak sekarang, nggak setara gitu kan sama orang-orang lain, pasti orang-orang berbeda kan. Tapi setidaknya saya punya cahaya sendiri gitu loh, yang bisa diperlihatkan ke orang-orang. Aduh, benar, benar banget. Karena masing-masing orang tuh punya cahaya yang beda-beda, masing-masing dari orang tuh punya caranya masing-masing buat showing up, buat nunjukin gimana value mereka, dan kamu udah salah satunya yang berhasil buat tahu gimana, buat tahu cara mengenal diri kamu sendiri, dan itu udah salah satu hal baik sih Bella. Karena mungkin nggak semua orang seberuntung kamu yang punya niat sebesar ini gitu kan, buat ikut proses konseling, buat pengen tahu nih gimana sih cara nyelesain permasalahan mereka. Nggak semua orang tuh pasti pernah terlintas buat mikir kayak gitu. Tapi here you go. Kamu bener-bener keren banget dan aku bener-bener bangga banget sama kamu, Bel. Nah, saya juga
ingin berterima kasih ya, berterima kasih banyak karena berkat proses dari konseling ini saya jadi punya banget lah hal-hal yang seharusnya saya syukurin kayak gitu. Punya banyak hal yang harus saya nikmatin di hidup saya, hal-hal kecil yang bisa saya syukurin, bisa saya nikmatin. Jadinya saya sendiri merasa lebih baik bersyukur ya, banyak bersyukur, lebih banyak berpikir lebih rasional, lebih positif, kayak gitu, lebih dan lebih mempertimbangkan banyak hal-hal realistis lah. Sama dibarengin juga dengan action gitu loh Kak. Jadi saya nggak cuma memikirkan hal positif, tapi saya juga lakukan hal-hal itu untuk diri saya sendiri terutamanya. Makanya saya rasa saya benar-benar mau berterima kasih banget sama kakak kan. Udah menyediakan waktunya buat saya, buat dengerin masalah-masalahan saya, sampai membantu saya untuk kasih jalan keluar lah atas permasalahan yang saya terima. Jadi saya benar-benar mau terima kasih banyak. Iya Bel, sama-sama. Saya juga pengen terima kasih banget karena kamu udah bersedia, udah mau kooperatif sama proses counseling ini, dan saya juga terima kasih dan turut senang banget karena walaupun memang semua prosesnya masih lama, masih jauh banget perjalanan kamu, tapi setidaknya kamu udah bisa, udah tahu, udah ngerti deh gimana caranya gitu kan untuk ngambil keputusan yang bijaksana, dan mungkin saya rasa proses konselingnya bisa kita selesaikan di tahap ini, yaitu di tahap ke-8, dan mungkin saya bisa tutup proses konseling ini juga karena di proses konseling ini memang hanya akan pengakhiran kontrak aja di antara kita, pengakhiran proses konseling, karena saya juga pengen kamu untuk lebih mandiri, pengen kamu untuk bisa ingat teknik-teknik, bisa ingat saran-saran yang udah kita sharing satu sama lain gitu kan, yang dimana saya juga melibatkan peran kamu secara aktif untuk menyelesaikan permasalahan kamu nih, dan kamu di sini juga udah aktif banget, udah besar banget nih keinginan kamu untuk berubah, niat kamu juga good job ya Bella, dan mungkin saya akhiri proses konselingnya ya di jam 2 ini, dan terima kasih juga Bella karena kamu udah mau berjuang sejauh ini. Oke Bella, terima kasih lagi nih. Pokoknya saya benar-benar berterima kasih banget deh sama kamu. Saya akhiri ya Bella. Wabillahi taufiq walhidayah. Ya Wassalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bella. Siang.